find me through my two-step. Halo Tribuners, kembali lagi di Triponcast, Tribun Pontianak Official Podcast, edisi berbincang kesehatan. Nah ini kita udah lumayan lama ya, udah kayak 2 minggu nih kita udah ngobrol-ngobrol tentang kesehatan. Apa sih Tribuners nih, rindu gitu kan, nih kok di Tribun jarang nih lagi bahas kesehatan, mungkin sedang gundah gulana memikirkan tentang kondisi tubuh. Nah hari ini kita akan bahas, ini spesial untuk bunda-bunda. Nah jadi untuk bunda-bunda bisa standby di Instagram @tribunpontianak, juga Facebook Tribun Pontianak Interaktif. Karena kali ini kita akan membahas topik kita kali ini adalah kenali diare pada anak. Wah, dan kita sudah kedatangan Dr. Erik. Halo. Apa kabar? Sudah lama kita tidak bercengkrama. Iya, baik nih Mas. Iya gila ya, lama banget ya. Lama banget ya. Terus Iya. datang-datang kita langsung fokus kepada bunda-bunda. Oh iya, makanya. Gak cuma bunda-bunda sih, tapi juga bapak-bapak. Semua orang di muka bumi ini ya, jadinya yang menyaksikan Triponcast, nih Tribuners. Karena, boleh saya baca dulu ya sebentar ya. Iya. Halo bunda-bunda Tribuners. Nah, ini kan sekarang ini kan lagi musim hujan. Nah, Iya, kalau musim kan. hujan ini udah pasti kayak apa ya? Tiap hari tuh dingin dan kadang-kadang cuaca yang tidak menentu ini tuh kadang hujan, kadang panas, terus tuh dan juga sering sekarang udah mulai musim banjir. Yang seringnya datang bersama musim hujan itu juga pasti diare. Iya. Entah kenapa kok selalunya kayak gitu ya. Ya Iya, Dok ya, kayak kenapa? ada aja gitu. Kalau misalnya kalau udah musim hujan tuh dan itu obvious gitu. Dan itu Iya, biasanya pasti. memang menyerang anak-anak apalagi balita gitu Iya, ya. makanya kenapa ya gitu ya. Nah, ya hari inilah itu kita akan belajar ya, Bun, Waduh. tentang diare gitu. Bukan diary ini ya. Karena nanti di diary siapkan kertas pula. Pontianak tanggal bukan ya. Kita akan mengenali lebih dalam apa sih yang terjadi atau bagaimana sih caranya kita menanggulangi penyakit diare khususnya pada anak gitu. Tapi semoga ini juga bisa nanti informasi dari dokter Eriknya, dan ini juga yang ingin bergabung bersama kita mungkin bisa bertanya seputar diare atau pertanyaan lainnya, kan nanti di sesi kedua mungkin kalau ada yang berpartisipasi kita akan mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Tribuners gitu, khususnya tentang diare gitu ya. Nah kita langsung mulai aja ya nih Dokter Erik. Sebelumnya pernah merasakan diare nggak? Kadang-kadang pernah sih Mas. Kadang-kadang ya. Kalau saya Iya, tuh biasanya. cenderung, kalau saya sih diare, kalau ini saya baru ngeh nih. Heeh. Pas lagi baca artikelnya segala macam, oh baru ngeh, oh iya benar ya, kalau lagi musim hujan kok kayaknya lebih rentan Iya, gitu. makanya. Tapi kalau misalnya udah dewasa kayak gini sih biasanya diare itu biasanya kata orang keracunan makanan. Macam-macam Mas. Iya kan, Iya, mungkin betul. makan sesuatu yang terlalu pedas gitu. Betul, Tapi ini kita fokusnya kepada anak dulu ya. Iya, Jadi makanya. Heeh. apa sih sebenarnya penyakit diare ini sendiri? Oke, jadi diare ini sendiri ya. Ya sebenarnya seperti kata Mas Rio, bukan diary ya, bukan, Iya, bukan sesuatu yang perlu dicatat dan sesuatu yang sangat menyenangkan gitu. Nah, jadi diare itu kan sebenarnya kan udah apa ya, biasanya kita sebutnya cepirit ya. Bukan ya. Oh gitu. Mencret ya. Ya bahasa masyarakatnya mencret ya. Jadi intinya diare itu adalah BAB, buang air besar. Iya. Nah, tapi BAB-nya itu nggak kayak biasanya. Nah, biasanya kan kalau kita BAB kan ya ada bentuknya gitu kan ya. Misalnya dia ya bulat, segitiga mungkin kadang-kadang ada yang nggak tahu ya. Jajar genjang. Jajar genjang. Nah, tapi kalau ini BAB-nya cair gitu. Oh gitu. Nah, kapan bisa disebut diare? Nah, pertama itu frekuensinya dulu. Frekuensinya jadi itu biasa di atas 3 kali dalam sehari. Satu hari lebih dari 3 kali. Iya. Dan ini bukan dalam artian normal ya? Iya, gitu enggak, ya? ini enggak Ini normal udah nih. nggak normal. Iya, enggak normal ini. Soalnya kan Oke. ya normalnya kan kalau kita BAK keluarnya air, BAB keluarnya ya itu. Oke. Gitu. Ini 3 kali dalam sehari. dalam sehari. Betul. Dan ini berlangsungnya lama nggak? Misal kayak apakah ini terus-terusan setiap hari atau hanya udah nih kalau udah 1 hari aja 3 kali, besoknya udah nggak lagi, apakah termasuk diare atau gimana gitu? Atau ada kurun waktu tertentu gitu? Oh iya. Jadi kalau misalnya dalam 1 hari itu udah 3 kali, Mm-mm. itu udah bisa disebut diare Wow. gitu. Nah, tapi ada lagi namanya diare persisten. Maksudnya persisten tuh kayak apa ya? Kayak Mas Rio misalnya mengejar seorang cewek lalu Mas Rio itu persisten gitu. Jadi itu Kayak dia tekun gitu. tekun gitu, dia nggak mau hilang gitu. Ya. Dia punya kegigihan yang tinggi gitu. Jadi dia Iya. diarenya stabil. Diare stabil. Sustain. Nah, itu biasanya kalau diare disebut diare persisten tuh di atas 14 hari.
Di atas 2 minggu. Di atas 14 hari. Oh, Jadi iya, bisa, 14 iya. hari terus-terusan 1 hari 3 kali. Iya makanya Mungkin bisa lebih. Bisa lebih, bisa 7 kali, 8 kali. Oh, Tuhan. Iya, kadang-kadang ditemukan kasus 12 kali, belasan 1 kali. hari. Iya makanya sampai dikira nih kok kencingnya udah bukan dari mana lagi tuh, udah kacau itu. Oh, gitu. Bisa belasan kali makanya. Dan iya. itu apakah sebenarnya dia mengganggu ini nggak sih? Mengganggu nafsu makan nggak sih? Kan biasanya kalau ada orang sakit itu mau dia sakit apapun setahu Iya, saya iya. ya pasti nafsu makannya berkurang. Apalagi ini berkaitan dengan metabolisme ya. Iya. Ya kan ini kan apa Betul, yang kita betul, masukkan gitu kan. Betul. Apakah kalau betul. di diare itu juga berpengaruh? Tentu saja berpengaruh. Iya, Soalnya kan? kan gimana ya, kalau diare ini kan biasanya kan disebabkan oleh infeksi bakteri atau virus. Bisa Oke. bakteri, bisa virus nih. Dia tuh infeksinya kan di usus. Di usus itu kan Oh. saluran pencernaan dong. Nah, kalau misalnya udah ada infeksi, nah gejalanya tuh pasti pertama bisa nyeri perut, mual-mual. Nah, kalau udah nyeri perut siapa sih yang suka makan gitu? Oh, Ada nggak sih orang sakit perut yang hobi makan gitu? Iya kan? Iya. Oh, berarti dia Iya. pada dasarnya asupannya tidak Heeh. terlalu banyak tapi dia mengeluarkan terus gitu ya, Lah. entah bentuk cairan kayak gitu-gitu Nah, ya. itu dia masalah Mas Rio, karena tadi kan kita udah cerita ya, BAB-nya cair keluar terus, Iya. nutrisi keluar terus, Tapi nggak ada yang masuk. tapi masuk dikit, bahaya. Bahaya Ya, kan ya? makanya kan kayak badan kita kan kayak mobil ya, perlu bensin gitu. Pemakaian bensinnya tinggi tapi masih bensinnya masuk dikit, gitu. Mogok dong nanti ya. Oh, Itu lama-lama bisa mogok. jadi Makanya. sistem metabolisme bisa jadi sangat terganggu Nah gitu itu ya. dia makanya ujung-ujungnya Nah. paling bahaya itu lah gangguan perkembangan biasanya pada anak-anak. Nah itu tuh bahaya Oke. banget, bisa gizi buruk. Nah kan. Kalau ciri-cirinya sendiri nih, kalau kita jadinya notice, kalau tadi udah ada ciri-cirinya dikit ya. Iya. 1 hari 3 kali ini minimal berarti. Mm-mm. Bisa lebih, Bisa tadi lebih. bisa sampai belasan kali. Iya makanya. Terjadi kurang lebih selama 2 minggu, lebih di atas 2 minggu. Bisa jadi 2 minggu bisa Dia jadi di bawah. persistence gitu ya, terus-terusan gitu. Ada lagi nggak ciri-ciri yang lain, Dok? Iya itu tadi kan ciri-ciri lain. Yang utama sebenarnya itu sih yang perlu dikenali. Nah terus kalau dari diarenya itu lagi kan tadi saya udah cerita dia BAB cair nih. Nah cairnya itu bisa beda-beda warna lagi nih, ada variannya nih. Oh, ada beda-beda. Ada kayak es krim nih, ada varian. Nah jadi dia bisa gini. Kadang-kadang ada namanya disentri. Disentri itu dia ada campur darah. Oh, Atau oke. ada satu lagi namanya kolera. Nah teman-teman jadi kan mungkin bunda-bunda di sini yang udah pernah dengar istilah kolera atau apa. Nah itu dilihat dari ciri-ciri air yang dikeluarkan itu tadi saat BAB. Kalau kolera itu dia kayak air cucian beras. Nah, jadi jadi agak keruh-keruh gitu kan. Iya. Jadi ya kalau nggak pernah masak ya coba aja lah berasnya dicuci. Nah gitu lah. Oke. Agak-agak keruh gitu gimana gitu. Nah. Wah, Hmm. serius sekali ya ini ya. Jadi, apakah Iya. kalau misalnya ini, tapi untuk ini cuman sekedar, ini kita nggak akan terlalu bahas lebih dalam. Cuma saya pengen memastikan aja, apakah ciri-cirinya ini sama nggak sih dengan muntaber? Iya, Beda. makanya gini, biasanya disebut muntaber kan. Nah, Nah, itu kadang-kadang muntaber tuh itu karena dia disertai muntah, karena gangguan pencernaan tadi disertai juga dengan BAB cair. Nah, kadang-kadang orang sebutan awamnya muntaber kan gitu. Iya. Ya tapi kalau kita di dunia medis tetap sebutnya diare. Oh, berarti sama aja. Ya bisa dibilang kurang lebih gitu. Tapi kan mau dilihat lagi bisa jadi dia cuman ada diagnosis cuman muntah aja atau dia cuman diare aja bisa jadi. Oke. Atau bisa dua-duanya sekaligus gitu kan bisa. Oke. Nah, itu tergantung lagi tuh. Bisa. Begitu bisa. ya, Bun. Iya. Udah mulai ini nih, udah mulai kelihatan sedikit nih, karena udah dijelaskan itu. ciri-cirinya. Dan untuk di sistem buang air besarnya aja tuh, kalau diare itu dia ini kalau untuk anak-anak kan kayaknya lebih mudah untuk dideteksi ya, apalagi kayak balita kan karena masih diurus orang tua. Iya betul. Nah, jadi bisa dilihat dari kotorannya sendiri itu Iya, dia ada berwarna enggak, karena tadi ada yang sampai ada darahnya. Iya makanya. Ada tadi yang bentuknya kolera ya. Iya Nah, itu yang ada kayak cucian beras Iya, gitu. makanya Jadinya bisa. lebih pucat gitu warnanya. Nah, itu betul. jadi udah mulai boleh ambil tindakannya, langsung periksakan gitu Iya, untuk makanya. anak-anak. Mm-mm, Nah, betul. bicara tentang topik kita kali ini itu kenali diare pada anak nih. Untuk anak-anak sendiri itu kok rentan gitu. Penyebabnya sendiri apa khusus untuk anak-anak ini, Dok? Iya ya. Jadi gini ya Bun. Ini ayah yang berbicara ya, Bun. Iya. Calon ayah. Dengarkan ya, Bun. Nah jadi gini ya Bun. Jadi kenapa anak-anak lebih rentan? Tentu saja kan perkembangan tubuh anak-anak itu kan pastinya masih lebih lemah dong daripada orang dewasa. Iya. Sistem imun pasti lebih rendah gitu.
Intinya itu tadi memang karena sistem pelindungan anak itu masih lebih lemah daripada orang dewasa. Oke. Nah, makanya anak-anak lebih rentan. Dan kedua, apalagi anak-anak kan ya kadang kalau apa ya, cenderung lebih cuek dong sama lingkungan. Namanya juga anak-anak. Namanya juga anak-anak. Iya, misalnya main tanah lah, habis main tanah langsung makan nugget misalnya kan gitu, tangannya belum cuci, masih nempel. Atau cuci tapi belum tentu udah bersih. Ya bersih ya, gitu. makanya kan kadang-kadang anak-anak disuruh cuci tangan, ayo Erik cuci tangan. Pura-pura bolak-balik aja udah mah gitu. Udah mah. Karena tangannya masih pada tanah-tanah gitu Oh, lah, oke. Makanya. Jadi Itu sih apa ya, lebih kepada ini ya, aktivitas anak-anak yang mungkin masih belum bisa dikontrol atau Iya. si anaknya sendiri ini karena masih anak-anak jadi belum bisa menentukan aktivitas ini harus ini harus ini Iya, sebelum makan benar. harus cuci tangan. Karena kan harus di bawah kontrol orang tua terus ya. Jadi Iya, jangan lupa cuci tangan, jangan lupa cuci tangan. Jadi di sini peran orang tua tinggi sekali gitu, Betul, untuk makanya. menciptakan apa ya, rutinitas yang mengarah kepada gaya hidup yang sehat sedari kecil gitu ya. betul Karena sekali Bunda. iya, Bunda. ya kan Bun, jadi Ah. kayak gitu. Karena memang kalau diare ini sendiri tuh karena apa ya, terkadang tuh menurut saya ya, kalau untuk anak-anak balita usia dari bayi sampai balita itu, orang tua itu akan sangat apa ya, lebih akan cepat aware sekali memang kalau udah flu. Heeh. Karena kalau bayi kalau flu itu dia susah kan untuk, biasanya dia batuk dan Betul, tidak mau betul. makan biasanya. Iya, kan. Satunya lagi kalau ini adalah diare, Diare, kayak gitu betul, kan. Dan betul. diare ini tuh sendiri apa ya, memang sudah menjadi kesannya memang kayak sepertinya sudah menjadi hal yang umum gitu di masyarakat. Tapi jangan dianggap ini hal yang remeh. Oh iya, jangan. Karena kayak seolah-olah kayak diare, oh dia cuma diare, kasih jawaban ini pasti dia berhenti. Kadang-kadang diare itu ada juga yang disuruh minum teh pahit. itu Nah ini kan, karena saya mengalami gitu. Ada yang suruh megang batu. Iya kan? Iya, Jadi betul. karena ini memang, mungkin dia salah makan nih, mungkin terlalu banyak makan yang kepedesan atau segala macam. Sedangkan diare ini sendiri itu tadi ada salah satu faktornya, mungkin dia kena virus, Iya, makanya. mungkin aja dia kena bakteri, dan ini Iya. tuh harus melewati proses ini ya, pemeriksaan yang lebih detail Lebih gitu. detail, Nggak bisa betul, langsung kayak betul. kita diagnosa sendiri, ya udahlah kasih dia obat ini atau kasih dia ramuan ini atau dia kasih Iya. ini kasih ini yang nanti justru mungkin ya, Heeh. kalau saya itu selalu percaya mungkin itu menghambat rasa sakit. Nah, itu dia. Iya nggak sih? Kayak Betul, misalnya itu. kayak, dalam waktu nggak terlalu lama tuh, iya ya kok hilang ya. Tapi itu tidak menjamin kesembuhan. Iya, gitu. makanya. Jangan sampai indikator kesembuhan tuh hilang rasa sakit. Nggak tahu dalamnya udah. Nah, iya. Ini ya Tribuners ya. Ini kita garis bawah ini. Jadi kalau misalnya kita merasakan ada yang salah nih dalam tubuh kita, apalagi ini berkaitan dengan metabolisme, karena kita tuh makan setiap hari gitu ya. Betul. Dan bayangkan ketika memang sistem metabolisme kita ini tidak bekerja dengan baik, dan akhirnya kita masuk ke dalam kategori kita diare, itu kan sangat menghambat sekali ya, menghambat betul. pekerjaan, dan itu juga menghambat aktivitas, karena memang akhirnya tidak bisa bekerja dengan maksimal gitu Betul kan. sekali, Mas. Nah, jadi jangan Betul sampai kita sekali. mengobati ini tuh hanya untuk sekedar menghilangkan rasa sakitnya Iya, gitu. betul. Yang harus diselesaikan itu, ini masalah ini harus diselesaikan setuntas-tuntasnya. Iya, Karena makanya. kalau tadi 3 kali, mungkin 3 kali sehari gitu ya. Ya jangan dianggap 3 kali sehari, tapi dia persisten Iya, selama 2 bisa 14 hari, bisa selama lebih. 2 minggu ya, 14 hari, dan itu bisa lebih dari 3 kali gitu loh dalam betul. satu hari. Bayangkan kalau 12 kali lemes loh. Kalau mau masaknya. Lemes karena nanti mungkin mengarahnya karena itu banyak cairan keluar, itu dehidrasi jadinya. Iya, benar. Itu tuh Mas. Misalkan sponsor TV kan ada tuh minuman isotonik dehidrasi. Iya. Berkering. Oke. Nah, itu kan itu penting. Nah, Bahaya. bicara tentang dehidrasi nih kan, katanya nih bisa memicu dehidrasi. Wow, dan ini dehidrasinya nih sudah di level berat, sehingga bisa menimbulkan kematian. Apakah benar? Oh iya, benar Mas. Ini diare nih. Diare makanya kan, padahal orang nganggap apa ya, saya sering dengar di masyarakat diare itu dianggap sepele gitu. Ya, yang dianggap sepele itu ya. Ini bukan berarti saya. Ini kita mencoba betul. mencoba addressing the issue gitu ya. Betul. Demam itu biasa. Oh, Flu itu biasa. Diare ini termasuk yang biasa. biasa ya. Kayak ya udahlah, kalau diare, dia sakit perut. Ya iya. udah gitu. Ya gitu aja. Ternyata ini Heeh. bisa memicu dehidrasi hingga kematian. Kenapa bisa sampai kematian? Nah, ini dia.
inilah kenapa saya saya mengajak Tribun juga mengangkat topik ini gitu. Karena kan efeknya apa ya kalau sampai dehidrasi berat itu tadi kan saya anggaplah tubuh kita ini kan seperti bensin nih. Nah, kalau kita nih kayak mobil yang butuh bensin. Kalau misalnya kebutuhannya tinggi nih, tapi bensinnya dikit, makin lama kan mesinnya makin rusak nih. Iya. Makin rusak, dipaksain jalan makin rusak. Nah, ujung bahaya dong. Bisa menyebabkan komplikasi lain, misalnya ya salah satunya itu tadi. Tapi apakah pada dasarnya sebelumnya ini pernah terjadi pada anak-anak diare sehingga mengalami kematian khususnya di Indonesia? Iya, jangan salah, angka kematian akibat diare itu bukannya rendah loh. Lumayan juga makanya. Iya. Makanya ya meskipun memang sih kalau ditangani cepat sih ya nggak akan gitu ya. Karena memang ini butuh penanganan cepat karena tadi ini gejalanya tuh bisa dilihat dan bisa kalau untuk anak-anak tuh menurut saya orang tuanya tuh udah bisa aware gitu loh. Iya, makanya. Karena kan karena anak-anak balita atau bayi itu kan masih di bawah pengawasan orang tua. Iya, sangat lebih cepat gitu. Jadi jangan menggunakan itu lagi ya. Kita tuh selalu menekankan kalau di bimbingan kesehatan jangan membuat diagnosa sendiri. Iya, gitu. betul. Cocok logi, cari informasi gitu. Which sebenarnya itu tidak salah gitu. Tapi tetaplah informasi yang paling benar itu adalah langsung mengunjungi tenaga kesehatan gitu. Jadi cari inilah klinik atau rumah sakit terdekat untuk tahu nih tindakan apa seharusnya yang harus saya lakukan. Apalagi kalau anak-anak kan rentan ya. Kembali lagi kalau tadi kita bahas anak-anak itu kan tingkat awareness-nya rendah gitu loh. Iya, makanya. Iya kan dok, jadi kayak misalnya yang penting dia udah dikasih makan aja udah seneng gitu. Iya. Tapi kita kan nggak bisa tahu sebelum dia makan sendiri. Apalagi kan untuk sekarang tuh yang saya lihat kalau dulu tuh pola asuh kan berubah sekarang. Oh iya, benar-benar. Iya kan kalau kita lihat karena kalau misalnya punya keluarga, punya teman-teman atau punya keluarga yang di umur sekian, kita mungkin dulu ya butuh sampai usia TK atau usia menjelang TK baru kita bisa kayak mandiri makan sendiri. betul. Apa sih istilahnya BAB sendiri. Kalau sekarang tuh anak-anak usia 2-3 tahun tuh udah bisa diarahkan untuk melakukan banyak aktivitas sendiri loh selama dia kayak udah bisa jalan gitu. Kayak bunda gitu udah kasih tahu, udah bisa kasih kode-kode gitu ke anak-anaknya. Tapi kan kalau kita kadang-kadang tidak juga menjaga higienitas ya, itu kan juga bisa berpengaruh ya dok ya. Iya, betul. Nah, kalau untuk anak-anak sendiri nih, untuk inilah ya, untuk para penderita diare ini kan tadi menimbulkan dehidrasi yang jangan salah ini tingkat kematian untuk diare yang sampai ke tahap dehidrasi berat ini juga tidak kecil angkanya. Jadi ini harus jadi concern kita bersama. Tapi kita juga harus tahu tanda-tandanya dehidrasi. Nah, ini gimana? Apakah kulit kering? Bibir pecah-pecah, wajah kusam ya. Wajah kusam. Jadi promo kosmetik ya. Jadi promo klinik kecantikan nanti. Iya. Ya, jadi gini, Bun. Waduh, kok saya lama manggil Mas Gue jadi Bunda ya. Ya udah. Jadi gini, salah satu tanda dehidrasi itu sebenarnya gampang. Pertama lihat dulu dari anaknya nih, Bun. Apakah anaknya lebih rewel dari biasanya? Ya, ini harus hati-hati nih, jangan salah dibedain, jangan pikir anaknya mulai aktif ya Bun, gitu. Kok dia rewel ya, kok rewel banget ya gitu ya. Karena mulai rewel ini katanya nih ya, ini mungkin ya, ini yang nanti secara, mungkin ini ada sisi psikologisnya atau ada sisi medisnya. Orang-orang khususnya di area terdekat kita, ketika anak rewel, itu asumsinya adalah akan pintar. Iya makanya. Iya kan? Iya makanya. Akan mulai aktif ya Bun, dan mungkin mau tumbuh gigi nih. Mungkin akan jalan nih. Iya makanya. Atau mulai akan berbalik badan. Tapi boleh lanjutkan lagi dok. Ini kan udah mulai rewel. Mulai rewel nih kan. Nah, pertama mulai rewel nih. Nah itu tingkatannya sedang biasanya. Nah yang kalau udah berat itu malah ini kok anaknya lemes banget gitu ya. Jadi itu benar-benar kayak lemes, nggak beraktivitas, kayak setengah-setengah tidur gitu. Nah itu kalau dehidrasi udah berat bisa jadi kayak gitu. Waduh. Nah ini yang paling gampang dikenali ya. Nah terus dari ini deh, kemudian dari matanya nih. Nah kalau bunda-bunda lihat, nah misalnya nih anaknya entah lagi diare atau enggak nih, kan misalnya dia lagi diare, BAB-nya banyak, BAB-nya banyak. Nah, terus lihat aja matanya. Kalau misalnya mata itu agak cekung gitu, agak kayak apa ya? Orang pakai kosmetik enggak ya? Yang agak cekung itu di bawahnya gitu. Kayak tidurnya kurang. Nah, gitu ya. Kayak gitu makanya. Nah, jangan langsung tes urin ya Bun. Balita di tes urin kan? Ya jangan. Cekung-cekung nih kayaknya salah pergaulan.
Ya enggak ya. Bukan ya? Ya jadi itu salah satu tanda dehidrasi kekurangan cairan itu yang bisa dilihat gitu, yang bisa dilihat. Nah, kemudian selain itu mungkin dari ini bisa dicubit nih perutnya nih. Oh, Nah, gitu? ini agak lucu nih. Gimana nih? Ya, jadi kan nih kulit perutnya tuh dicubit, terus diangkat nih, Oke. dilepasin aja gitu. Nah, biasanya kalau dia udah dehidrasi udah sedang itu, tingkat sedang, nah Iya? itu agak lambat baliknya. Oh gitu. Oh iya makanya. Itu kalau balita ya? Iya, Kalau balita. dewasa bisa gitu juga nggak? Ya lebih tepatnya biasanya di balita sih, lebih cocok sih. Oh di balita ya? Iya, Oke, tapi oke. iya, Jadi jangan tiba-tiba ide gitu ya. Kok kayaknya kulitnya nggak ada minum nih. Coba sini kulit kau. Berarti balita. Iya, ini biasanya lebih cocoknya memang di balita juga sih ini. Lebih ya. lama kembali ke posisi semula Iya, kulitnya misalnya tarik terus ini dia agak lambat gitu. Nah, itu Oh. biasanya di atas 3 detik. Nah, itu udah tanda-tanda dehidrasi. Oke, kita ulangi. Yang pertama tadi dia ada mengalami tingkat rewel. Iya, rewelnya kan ini kan untuk anak-anak ya rewelnya. Sampai ke tahap mulai menunjukkan lemas, jadi aktivitasnya berkurang. Iya, itu udah dehidrasi udah berat benar ya. Nah, Aktivitasnya terus tadi berkurang. matanya Iya, itu matanya. menimbulkan kayak ada di bagian bawah mata ini kantung matanya ini menghitam atau cekung gitu Iya, ya. kayak cekung itulah Seperti ya. kurang tidur. Baru tadi ada kalau misalnya yang mau lihat lebih obvious lagi itu di perutnya bukan dicubit ya Bun, diangkat Di ya. pelan-pelan aja, pelan-pelan. Nanti dipelintir. Dipelintir Kesian nangis, Bun. anaknya nanti ya Bun. Jadi diangkat, Heeh. dia akan kembali ke posisi semulanya itu lebih dari 3 detik itu anak udah dehidrasi. Iya, itu agak lama ya, betul. Itu dia. dehidrasi. Ya, itu yang paling bisa dikenali lah ya kan. Kan kadang-kadang orang mikir gimana sih gitu, apa sih tanda-tanda dehidrasi gitu. Oke. Nah, iya itu makanya. Nah, kita juga masih menunggu partisipasi daripada Tribuners khususnya untuk ibu-ibu, mau itu ibu-ibu muda ataupun ibu-ibu yang sekarang masih mempunyai anak usia balita atau bayi sampai balita untuk bisa bertanya atau menyaksikan khususnya berbincang kesehatan kita kali ini karena memang temanya ini khusus untuk anak-anak gitu. Iya, namanya anak-anak. Diare untuk anak-anak. Nah, kita sebelum nanti kita break dulu, kita akan sedikit mengulas. Jadi tadi kalau apa sih penyakit diare itu, ada penyakit diare ini adalah buang air besar yang sifatnya cair dan ini dia untuk satu harinya itu dia bisa sampai 3 kali atau lebih dalam waktu paling bisa lebih dari 14 hari gitu prosesnya. Yang persisten ya kalau yang persisten seperti itu dan bisa ini jadi di bawah itu juga. Iya, dan itu disebabkan oleh bakteri ataupun virus. Dan juga tadi ciri-cirinya tadi itu yaitu tadi dia buang airnya ini apa ya? Terlalu sering, iya betul. Cair, terus juga kalau untuk balita tuh dia ada warna di kotorannya, ada yang bisa bercampur darah ataupun warnanya sedikit agak pekat gitu. Pekat ya, bisa jadi ya. Kan, dan juga ini kalau kenapa pada anak karena memang tadi karena anak memang awareness-nya masih rendah gitu ya, dan betul. Masih di bawah pengawasan orang tua, jadi mungkin pada saat dia makan atau pada saat dia mengkonsumsi atau dia sedang kadang-kadang kan anak itu kan kalau bermain kan apa-apa masuk ke mulut gitu. Betul makanya. Ya kan, jadi mungkin ada kuman-kuman atau bakterinya juga masuk ke dalam tubuhnya. Dan ini juga bisa menyebabkan dehidrasi. Jadi khususnya untuk anak balita ini tingkat kematian dehidrasi akibat diare sendiri ini juga bukan angka yang kecil. Iya, betul. Ini angka yang juga lumayan besar dan harus diperhatikan harus cepat mengambil tindakan gitu. Iya. Karena kalau misalnya memang ini kalau misalnya tadi kalau kata Dokter Erik, kalau penanganannya cepat, wah itu jauh ya untuk sampai ke tahap dehidrasi berat gitu karena diambil tindakannya cepat gitu. Betul. Nah, kalau tanda-tanda dehidrasi tadi juga barusan sudah kita diskusikan bersama Dokter Erik, dan setelah ini kita akan membahas tentang bagaimana sih langkah-langkah pertolongan apa saja sih yang bisa kita lakukan. Terus berkaitan dengan asupan ASI ini juga akan kita bahas setelah ini, tapi sebelumnya kita saksikan dulu yang berikut ini. Oke.